kampus gitu ya, karena satu profesi. Akhirnya DP pertama turun untuk sewa studio yang pertama. Kemudian termin kedua keluar cair, baru beli kursi. Ini lagi beli meja, beli komputer. Jadi nyicil gitu. Itulah perjuangan ya kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa, dinikmati. Sampai akhirnya 2 project, 3 project kita udah bisa beli buku, beli rak, ganti parket dan sebagainya, itu nyicil gitu. Jadi emang kalau dibilang studionya kok sekarang ya, dulunya sih nggak lihat ya. Dulu kita nggak punya meja, punya kursi, tapi punya sebuah ruangan yang kita optimalkan adalah kita kasih parket supaya bisa kita lele di lantai, gambarnya di lantai, kerja di ya kayak gitulah. Itu berlangsung selama mulai lengkap tuh 1 tahun. Jadi di 2015 biro kita udah kelihatan. Terus kita udah bisa ngerekrut karyawan, karena dulu belum ada karyawannya, karena belum bisa gaji orang. Saya cuma bisa terima anak magang, itu pun 1. Jadi dibantu oleh 1 anak magang, kemudian ada yang kerja, akhirnya kita hire 1 arsitek, terus nambah jadi 2 arsitek. Nah, memang berhenti di 2 arsitek karena saya pikir saya harus optimalkan gitu. Selain efisiensi juga project masih bisa dihandle. Jadi saya pikir oke lah dengan 2 arsitek, tapi mereka benar-benar membackup saya. Jadi kalau arsitek di kantor tuh benar-benar yang ketemu klien sampai visiting project. Jadi emang langsung berhubungan dengan klien. Jadi nggak ada lagi step-step di bawahnya. Kayaknya itu butuh waktu ya, emang nggak secepat yang kita kebayangkan instan gitu. Tapi ya biro ini mudah-mudahan sih langgeng ya. Gitu. Amin. Amin. Berarti 0 rupiah ya Pak ya, luar biasa. Iya, kita itu DP 0 rupiah untuk bangun studio. Oh, saya juga lupa waktu termin keberapa gitu, akhirnya kita legalkan kantor kita jadi PT. Itu penting buat kita. Jadi kita selain bikin studio-studioan secara fisik, secara legal itu kita juga benerin, kita bayar pajak, kita beli semua software asli. Kita nggak ada yang bajak-membajak. Jadi mudah-mudahan dengan habit yang kita mulai dari segala sesuatu yang benar gitu, insya Allah rezekinya ya lancar. Saya nggak mau yang aneh-aneh lah gitu, supaya nggak pengen rezekinya nggak halal gitu loh. Itulah salah satu prinsip di studio kita. Tapi bagaimana tuh Pak buat yang mahasiswa yang mungkin masih pakai aplikasi? Ya nggak apa-apa ya, silakan aja. Cuman saya punya prinsip, kalau misalnya sudah making money seperti ini gitu ya, ini kan sifatnya adalah rezeki ya, karena ini adalah sumber rezeki utama dari kami, saya terutama. Ya saya mau semuanya benar gitu aja. Berarti kalau ada rezeki bisa ini ya, terutama penggunaan aplikasi, kalau bisa yang original ya Pak. Iya, saya sih upayakan kalau di kantor, karena kita benar-benar profesional, kita pakai yang original lah gitu semua. Baik Archicad-nya dan sebagainya. AutoCAD juga. Ya. Nah, berarti buat teman-teman, jadi kalau mau memulai itu tidak mesti tunggu mungkin punya gedung atau punya fasilitas lengkap baru mulai bikin studio. Nanti bisa dicontoh. Tapi ya pasti beda-beda nasib ya Pak. Saran saya memang nggak instan, itu saya keywordnya. Jadi nggak bisa juga kayak saya pengalaman, karena waktu itu pernah keluar dari kampus langsung bikin biro, pengalaman sangat minim. Jadi umurnya juga nggak panjang karena kita belum ngerti medan dan sebagainya. Tapi baru terbentuk setelah sekian tahun, itu jauh lebih matang ya, dan bisa menghandle ini dengan baik. Nah itu Pak, saya masih agak tertarik dengan bagaimana sih kayak merekrut rekan studio, selain mungkin yang pertama yang Pak Albertus itu.
Jadi kayak apa ya? Maksudnya apakah memang ada proses seleksi atau gimana itu? Enggak sih, ini kayak cari pacar aja. Cari yang nyaman. Bener Oh loh. gitu ya. Kalau berpartner kan kita cari yang paling nyaman buat kita. Kalau nggak nyaman ngapain berpartner? Kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi atau ada yang dipikirin atau yang sesuatu yang kita pendem gitu ya, rasanya sih ngapain berpartner gitu. Jadi memang cari partner tuh bener-bener cari orang kayak cari pacar, pasangan gitu. Jadi bahwa kita tuh sangat peduli sama dia, dia kalau bisa peduli sama kita dan sama-sama membangun. Jadi kayak membangun rumah tangga, sebenarnya ini membangun biro ya. Jadi kayak ada hak dan tanggung jawab di situ. Ada yang bagian ada bagian yang kita tahu itu porsinya kita, ada yang kita tahu itu bukan porsi kita gitu. Jadi kita memang serahkan ke dia gitu. Karena kita tahu sama-sama bahwa apapun yang kita kerjakan berdua itu adalah untuk biro ini. Gitu. Jadi memang mencarinya ya itu masing-masing ya cara mencari partner itu. Tapi saya rasa sih kita akan ketemulah dengan jodoh berpartner saya pikir gitu. Mungkin teman-teman siapa tahu justru jadi jodohnya ya. Iya, jadi bukan jodoh dalam berumah tangga ya, tapi jodoh dalam mengais rezeki gitu. Itu juga penting. Tapi kan ada juga tuh Mas, maksudnya kalau kadang juga kan sekarang ada juga yang pasangannya itu sesama profesi arsitek. Jadi kadang bisa jadi. Ya, itu masih bisa sih. Iya, kenapa enggak gitu ya kalau misalnya itu. Cuman ya tiap orang beda-beda ya. Takutnya tuh lebih baper dibanding profesionalismenya kalau pasangan hidup untuk berarsitek sendiri. Baik, mungkin yang jomblo bisa sabar juga ya. Oke, Pak, terkait dengan biasanya yang sering ditanyakan tuh kalau misalkan studio itu apa ya, mahasiswa ini kadang bingung Pak, nanti kalau selesai kuliah itu mereka mau ngapain gitu, maksudnya mau kerja tapi mungkin kadang perusahaan minta pengalaman mungkin Pak. Jadi itu gimana ya kalau Mas Ren menanggapi itu? Oh iya, saya ngalamin itu, makanya saya nggak kerja di studio. Jadi jadi waktu pas awal-awal di Jerman pun gitu kan pengen kerja di studio arsitek gitu ya. Biro-biro sana meminta pengalaman kerja gitu. Saya sih ngasih pengalaman kerja yang di DK5 itu sendiri, tapi mereka lihat kan proyek-proyek yang kita tangani atau apa. Jadi ya udahlah ya, saya pikir memang ada orang yang seberuntung ketika mereka lulus, mereka langsung dapat tempat kerja, ada yang berbaik hati tidak perlu lihat pengalaman, ada yang memang harus ini. Jadi pasti saya yakin tuh biro itu punya varian beda-beda, punya tipe yang beda-beda juga bironya, tergantung proyek yang mereka kerjakan. Ya jodoh-jodohan juga kita bisa dapat di proyek yang manapun itu. Cuman itu jangan membuat teman-teman jadi patah semangat ya. Kayak, wah gue nggak keterima nih di biro arsitek gitu. Kayaknya gue nggak akan jadi arsitek. Saya kerja di tempat lain misalnya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Karena itu yang saya alami gitu. Jadi waktu itu saya tipe orang yang memang ya udahlah kalau memang ini. Tapi saya bercita-cita tetap pengen jadi arsitek suatu saat. Jadi waktu pas nggak keterima di biro arsitek pun, ya udah saya harus makan ya. Harus ngasih anak istri saya di Jerman tuh waktu itu ya saya terima aja di kontraktor waktu itu. Saya pikir bagus juga. Jadi saya lebih ngerti tentang konstruksi waktu itu. Jadi waktu itu di salah satu kontraktor di Jerman saya mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan kayu dan baja. Jadi banyak sekali yang dikerjakan di situ. Dan saya cuman berpikir bahwa kalau saya di biro arsitek mungkin saya nggak kenal tentang material ini gitu, nggak terlalu intens karena saya juga di workshopnya, di site-nya, jadi mengkonstruk juga dan sebagainya. Belum berkaitan langsung dengan arsitek, biro arsitek pada saat itu. Terus saya pulang dari Jerman pun ya saya memang bercita-cita saya nggak mau kerja di biro arsitek deh, udah tua.
Waktu saya balik itu saya umur udah 36 tahun. Rasanya kalau saya ngelamar, bosnya aja mungkin umurnya masih 30 gitu. Jadi saya pikir saya harus kerja di tempat lain, bidang lain yang kira-kira akan mendapatkan apa, saya mendapat hal baru gitu. Makanya saya kerja di pembangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang waktu itu. Kebetulan Oh, saya menangani untuk bagian development clean development mechanism. Jadi itu tentang sebuah kilang energi ya dari sampah ke itu. Proses konstruksinya saya mengikutinya. Jadi mungkin karena background konstruksi tadi saya diterima dari Jerman tuh diterima di situ. Selama 1 tahun saya pikir karena pembangkit listriknya ini udah jadi, udah running, saya pikir saya udah bosen ya. Saya pengen jadi arsitek gitu. Saya kayak punya panggilan, saya pengen balik lagi deh ini gimana ya cara jadi arsitek gitu. Kebetulan waktu itu ya udahlah saya freelance. Waktu freelance di tahun 2009 ada panggilan untuk jadi dosen di BINUS gitu kan. Ya udahlah saya pikir saya juga sekalian menimba ilmu arsitektur lagi gitu setelah lama saya tinggalkan. Jadi dalam sekalinya sambil freelance saya juga ini apa mengerjakan ngajar gitu ya. Yang sampai seru sekarang Pak. saya udah nggak ngajar 2016 saya resign dari universitas karena saya harus handle kantor yang mulai banyak proyeknya, takutnya waktu nggak cukup. Alhamdulillah. Tapi Pak Berto tetap stay di sana, jadi masih connect lah. Oh, Bidang edukasi itu saya masih ada. Intinya memang begitu. Jadi ya dari situlah mulai pelan-pelan sampai merintis biro ini gitu. oke. Nah itu teman-teman sudah dengar sendiri. Jadi memang butuh prosesnya panjang sampai belasan tahun. Jadi teman-teman jangan baru mulai 1 tahun atau 2 tahun udah down atau udah gulung tikar Iya. ya Mas Ren ya. Sebenarnya yang kita harus lawan tuh lebih kepada ego, apa ya, ego sih yang paling penting. Kemudian juga gengsi ya, gengsi itu luar biasa gitu. Untungnya waktu awal-awal saya nggak di nggak di Indonesia, jadi gengsi itu udah nggak ada gitu. Di sana kan mau jadi kerja apa aja, yang penting saya bisa bisa hidup gitu, punya anak, punya istri gitu. Apapun Iya. dijalanin waktu itu. Jadi sebelum juga jadi kerja settle di salah satu biro, salah satu kontraktor itu, saya itu kerjanya masih part timer di Jerman. Jadi kerja apa? Nah, di McDonald's, di Pizza Oh, Hut, di yang kayak begitu-begitu. Jadi padahal itu udah sarjana arsitektur kan, ST gitu, sarjana teknik gitu. Tapi waktu itu karena memang sambil kuliah, saya pikir gak apa-apa lah, yang penting dapat duit gitu. Saya kerja apa aja, sampai pernah jadi tukang sapu di salah satu kota di Jerman ya. Jadi tukang sapu kota. Jadi itu bagian dari pemerintah sana gitu. Jadi kayak ya udahlah saya jalanin itu. 4 tahun di awal sampai 2000 saya mulai dapat pekerjaan tetap itu di tahun 2004. Jadi dari tahun 98 tuh sampai 2004 tuh ngapain aja, apapun dilakukan lah gitu. Yang penting kuliah jalan, nggak putus. Terus dapat pengalaman karena kotanya bagus ya, jadi bisa ngeliat gitu. Arsitektur langsung diaplikasikan, jadi saya terlihat. Cuman kan cari duitnya susah tuh. Akhirnya ya udahlah, jadi ini. Jadi saya pernah juga jadi kuli bangunan ya di sana. oh, Jadi student luar itu biasa. student itu kan bisa kerja apa aja gitu. Jadi waktu itu coba untuk ngelamar lah di salah satu biro jasa, bukan biro jasa, apa makelar kerjaan gitu ya. Terus ya udah nih dapat kamu nanti bisa kerja ini soalnya ada pembangunan bla 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 segala macam. Saya jadi datang ke sebuah tempat ternyata jadi kuli. Jadi kuli bangunan, suruh bawa ini loh alat yang buat ngancurin bangunan itu. Ya udah Wih, saya gitu apa terus ngancurin bangunan karena mau proyek renovasi gitu. Jadi, tapi saya senangnya saya bisa baca gambar. Kalau yang kuli lain enggak. oh iya, iya juga ya. Ada. Iya, jadi ya udahlah dijalanin aja. Terus pas lihat gitu ya, ya sampai pernah di satu titik saya mikir gini, kayaknya kan saya nggak pengen jadi kayak begini ya.
Saya kuliah dulu saya pengen jadi arsitek gitu. Tapi ya udahlah, tapi saya jadi ngerti gitu dari point of view para kuli itu kayak gimana sih gitu. Komunikasi yang disampaikan para arsitek ke mereka, ke mandor dan sebagainya. Ya gitu. Jadi mungkin itu sih banyak pelajaran yang berharga yang waktu saya nggak di Indonesia ya selama di sana. Jadi ngelihat bahwa uh, gengsi lah apalah yang kayak gitu-gitu itu mungkin di saya udah nggak ada lah, udah hilang ya. Jadi kayak selama bermanfaat buat banyak orang kenapa enggak, selama bisa, selama halal kenapa enggak gitu. Jadi uh, jadi arsitek bukan cuma untuk supaya dilihat keren gitu, enggak sih. Atau Ya, punya saya jadi biro, terharu sebenarnya. atau punya biro gitu biar keren gitu. Teman-teman Ya, teman-teman akan terpukau gitu kalau kita punya ini loh biro gue gitu. Sebenarnya buat apa sih gitu? Nggak pakai biro betul. pun kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan jadi arsitek, rasanya jauh lebih berarti ya dibanding dibanding biro itu udah dibikin duluan, dikeren-kerenin, diposting-posting lah apa segala macem, tapi sebenarnya esensinya belum.